Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak semuanya. Ketemu kembali dengan saya Endra Listiani selaku magang mahasiswa di SMP Muhammadiyah 4 Cawang. Apa kabar kalian semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, saya akan menjelaskan di bab ke-8 ya. Jadi bab 8 itu berisi menjadi pembaca yang efektif. Pengertian pembaca efektif itu adalah mampu membaca dengan tingkat kecepatan tertentu, mampu mengingat dan memahami materi yang dibacanya minimal 60%. Membaca efektif itu untuk memperoleh banyak pemahaman dari bacaan yang kita baca. Tidak ada gunanya dapat membaca dengan cepat, akan tetapi tidak dapat memahami isi bacaan dengan memandai. Sebaliknya apabila kita dapat membaca dengan pemahaman dengan penuh, jadinya tuh kita membaca untuk memahami itu 60%. Kalau kita membaca terburu-buru itu tidak memahami dan tidak mengingat. Lalu ada membaca dan mengenali unsur pembangunan buku non-fiksi. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca kita dapat merangkum dunia. Begitu banyak kata bijak yang menyarankan kita banyak membaca buku. Bukan sekedar membaca Facebook atau membaca SMS dari berbagai ponsel pintar kita. Nah, membaca buku itu nggak sekedar untuk membaca lihat status di Facebook, terus status di WA ataupun chat di WA. Tidak, membaca itu bisa di buku cerita. Terus secara garis buku yang kita baca dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Buku non-fiksi berisi gagasan atau ide atau perasaan penulis yang bersifat fiktif, imajinatif. Yang kedua itu buku fiksi perlu kita baca untuk menambah wawasan, menumpuk minat baca, dan menumpuk kreativitas kalian. Sementara buku non-fiksi memaparkan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun secara populer. Lalu ada merangkul buku. Rangkul buku disebut juga sebuah ringkasan. Rangkul adalah hasil menyaringkan sebuah gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks aslinya. Jadinya tuh merangkul buku seperlunya kita aja dan tidak boleh mengubah gagasan pokoknya yang teks dalam hasil teks aslinya. Lalu ada menelaah unsur buku dan membuat komentar. Itu ada unsur buku non-fiksi, ada unsur buku fiksi. Kalau non-fiksi itu dibagi menjadi 7. Yang pertama itu ada bagian cover buku, yang kedua ada rincian subbuku, yang ketiga judul subbab, yang keempat isi buku, yang kelima cara menyajikan isi buku, yang keenam bahasa yang digunakan sistematika. Lalu ada unsur fiksi. Unsur fiksi ini dibagi menjadi 7 juga. Yang pertama itu ada bagian cover buku, lalu yang kedua rincian sub buku, yang ketiga itu ada judul subbab, yang keempat ada tokoh dan penokohan, yang kelima tema cerita, yang keenam bahasa yang digunakan, yang ketujuh penyajian alur cerita. Jadinya tuh unsur buku non-fiksi dan unsur buku fiksi itu mempunyai perbedaan masing-masing. Lalu ada mengamati contoh komentar terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Struktur komentar terhadap buku terdiri atas menjadi 7. Yang pertama itu ada data buku. Yang kedua info singkat tentang terbit atau edisi. Yang ketiga ringkasan cerita. Yang keempat tanggapan. Yang kelima penulisan cerita. Yang keenam penilaian terhadap buku. Yang ketujuh data penulis. Data buku itu maksudnya tuh kayak
menjelaskan di data buku itu ada apa aja gitu. Terus ringkasan info singkat tentang terbit atau edisinya itu terbit tahun berapa. Terus ringkasan cerita tuh kayak gimana sih isinya tuh. Terima kasih. Apa ya ada ingin bertanya? Ya, Bu. Apa sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Belum mengerjakan tugas di bab. Saya voice chat nih, Kak. Voice chat. Kenapa? Saya nanti kirim voice chatnya, Bu, yang bacain sambil ngomong. Oh, baik. Yang lainnya gimana? Itu tentang apaan, Bu? Kan saya pernah nge-share tuh di grup. Itu tugasnya itu yang pertama itu kalian merangkul, boleh melalui Word dan boleh tulis tangan. Yang kedua itu merekam suara dari hasil cerita Belalang Sembah. Terus nanti di Belalang Sembah itu yang boleh di Word dan ataupun ditulis tangan, menuliskan unsur-unsurnya juga ya. Apa sudah paham? Sudah, Bu. Ada ingin ditanyakan lagi nggak? Ada kisi-kisi buat PTS nggak, Bu? Nanti saya tanyakan lagi oleh Bu Esanya ya. Boleh dinyalakan kameranya, saya mau absen. Tolong yang belum menyalakan kamera, silakan dinyalakan, saya akan absen. Muka saya ketutupan rambut, Bu. Mukanya tolong full ya, saya mau absen. Bentaran aja. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak dengan tugas ataupun yang tadi saya jelaskan? Tidak, Bu. Emang udah paham ya? Insya Allah paham, Bu. Tolong dikerjain tugasnya, nanti itu buat nilai rapot kalian juga. Kalau kalian tidak mengerjakan, tidak dapat nilai. Sayang kan nilainya. Itu rambutnya pada panjang-panjang, belum dipotong ya? Mata pelajaran selanjutnya mata pelajaran apa ya?
Al-Quran. Al-Quran jam berapa? Jam berapa? Nggak ada jam, Bu. Oh, tidak ada Zoom. Ini udah mengerti belum yang saya jelaskan tadi? Mengerti, Bu? Benar ya, udah ngerti ya. Iya, Bu. Doang, Bu. Jam berapa? Apanya, Bu? Mata pelajaran tafisnya ya? Tahfiz mah tadi, Bu. Tadi Oh, pagi. tadi. Habis bahasa Indonesia apa lagi? Al-Quran, Bu. Jam berapa? Itu nggak Zoom, Bu. Oh, nge-Zoom. Cuman nonton video doang. Selain itu, Udah, Bu. Cuman 2 mata pelajaran doang, Bu. Kalau Jumat. oh 2 mata pelajaran doang. Singkat ya, Jumat. Iya, Bu. Ini benar ya, udah paham semua belum? Kalau misalkan belum, boleh ditanyakan. Masalah tugas boleh ditanyakan di sini. Kalau sudah paham, saya akhirin aja ya. Dikit lagi Zoom-nya akan mati. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.